para pembicara tapi juga sobat saya di hari ini, Buya Syaiful Adnan dan Pak Muhafril yang tidak pernah absen satu detik pun dari usaha-usaha untuk memperjuangkan kaligrafi di tanah air kita tercinta. Amin. Tetapi di sini saya punya dua kesan yang sangat penting dan merubah serta menjadi dasar hidup saya selanjutnya. Yaitu yang pertama, bahwa saya itu memulai debut dan karir kaligrafi itu dari Padang. Dari Padang, tepatnya tahun 1983, ketika saya untuk pertama kali menjadi juri kaligrafi di MTQ Nasional ke-13. Nah, sebelumnya tahun 81 itu saya ikut serta di dalam lomba kaligrafi pertama, yaitu di Banda Aceh pada MTQ Nasional ke-12, dan alhamdulillah nggak dapat gitu. Waktu itu saya masih mahasiswa, tapi anehnya itu 2 tahun kemudian langsung jadi dewan hakimnya sampai sekarang selama 40 tahun lebih ya. Maka kadang-kadang saya itu suka menyesal sekali, saya tuh nggak pernah jadi peserta gitu ya. Kalaulah pernah jadi peserta, mungkin saya itu sekali-sekali bisa naik panggung, dapat piala dan memperoleh hadiahnya gitu ya. itu takdir saya gitu ya. Jadi saya hanya pernah juara 1 pada lomba di Brunei tahun 87, hanya itu aja. Nah, kemudian yang kedua ini juga yang menjadi cap jempol hidup saya gitu, itu Buya Syaiful Adnan. Jadi saya tidak bisa lepas dari Mas Syaiful itu, karena pertama kali bertemu beliau tahun 87 itu pada saat pameran lukis Islami di Gedung Planetarium Taman Ismail Marzuki gitu ya. Ya. Nah, pada waktu itulah saya yang sudah kenal Mas Syaiful dari jarak jauh. Itu Mas Syaiful tuh bertanya pada saya, "Mas Didin, apakah bisa lukisan kaligrafi masuk ke MTQ gitu?" Waktu itu saya berpikir, wah, rasanya nggak bisa Mas, karena yang dilombakan itu kaligrafi murni, sedangkan untuk lukisan kaligrafi ini belum ada dasar hukumnya secara jelas, maka kayaknya tidak bisa gitu waktu itu gitu ya. Mas Saiful bilang lagi, ini khusus untuk para pelukis misalnya. Nah, saya langsung berpikir lagi bahwa untuk pelukis mungkin bisa, tetapi nanti kita pikirkan kemudian. Itu tahun 87. Nah, akhirnya kaligrafi lukis itu yang nanti dinamakan kaligrafi kontemporer barulah berhasil setelah mulai perjuangan lebih 20 tahun masuk ke MTQ Nasional ke-25 itu tahun 2014 di Kepri. Itulah pertama kali kaligrafi kontemporer masuk ke dalam MTQ setelah melalui durasi waktu lebih 20 tahun kita perjuangkan. Nah, kemudian ada lagi hal lain dengan Mas Saiful ini ya. Tahun 80-an itu mungkin Mas Saiful masih ingat ada semacam peperangan antar khotot dengan pelukis itu waktu itu. Betul. Jadi para khotot itu terus terang menganggap bahwa para pelukis yang tampil agresif dengan karya-karya yang berbeda itu dianggap, kalau dalam istilah kasar itu sesat begitu, sesat. Jadi itu dianggap sudah sesat, murtad dari bentuk inti kaligrafi yang murni gitu. Nah, tetapi Mas Saiful waktu itu menjawab, kaligrafi itu tidak selesai pada huruf, tetapi perlu diolah, ada unsur seni rupanya, kemudian juga ada kreativitas untuk membentuk gaya-gaya yang baru. Ya. Nah, saya waktu itu memang seorang khotot dan belum pernah melukis kaligrafi. Saya tidak sama dengan para khotot yang lain yang membuat konfrontasi dengan para pelukis waktu itu. Justru saya yang membaca sejarah
menemukan bukti apa yang diucapkan Mas Saiful itu betul, bahwa kaligrafi itu perjalanan menemukan gaya-gaya, menemukan bentuk-bentuk baru. Maka kalau ada yang tampil dengan gaya khas mirip Buya Saiful itu, apa salahnya gitu? Justru harus ditampilkan gaya-gaya yang baru itu. Sehingga pada waktu itu saya langsung terinspirasi untuk menamakan gaya Mas Saiful yang khas itu Hot Saifuli gitu. Saifuli. Dan rupanya Mas Saiful senang gitu. Terus ada lagi waktu itu Mas Said Akram yang tampil dengan figur-figur pohon, buah-buahan, daun, yang langsung saya namakan Hot Akromi. Jadi Hot Akromi itu gaya khas Mas Said Akram. Kemudian dari Surabaya juga muncul Pak Amang Rahman dengan goresannya yang khas. Maka saya namakan Hot Amani. Hot Amani karena dibuat oleh Amang Rahman. Nah, itulah sejarah. Nah, kemudian yang perlu juga saya sampaikan bahwa ketika terjadi dalam kutip permusuhan dan peperangan antara Khotot dengan karangan para seni rupawan, itu saya seorang Khotot mungkin juga satu-satunya yang berada dan berpihak kepada pelukis. Pada waktu itu saya justru membela pelukis. Di depan para Khotot itu saya nyatakan justru seharusnya kita belajar kepada para pelukis untuk melahirkan gaya-gaya baru gitu. Dan apa salahnya kalau kita lebih kreatif dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi rupanya saya itu gabung dengan pelukis. Ketika para Khotot dalam kutip bermusuhan dan menjauh, justru saya itu satu-satunya yang dekat. Bahkan tahun 85 ketika ada dialog kaligrafi yang diselenggarakan oleh UGM pada waktu itu, kalau tidak salah di Gedung Seni Sono. Ya, ada juga Mas Saiful waktu itu terjadi semacam debat atau mungkin perkelahian dengan munculnya seorang Khotot, yaitu Khotot dari Jogja, Pak Marwazi waktu itu menyatakan bahwa para pelukis itu sudah sesat itu. Beliau menyebutkan Afandi, seorang pelukis, itu dengan berani-beraninya menulis huruf Allah di atas kepala. Ini perbuatan durhaka itu beliau waktu itu ya. Nah, ketika itulah saya menjawab. Karena saya pembicara waktu itu, saya mengatakan kalau sekiranya Afandi yang dikatakan seperti itu mungkin juga tidak layak untuk melukis kaligrafi, berani menaruh huruf Allah di atas kepala, ini bukankah kemenangan dakwah Islam? Waktu itu saya lihat seluruh pelukis itu tepuk tangan itu. Saya tidak bermaksud membela, tapi saya hanya ingin menyatakan kebenaran pada waktu itu. Jadi kalau Afandi, para pelukis lain itu bergabung untuk sama-sama melukis huruf yang dipelopori oleh Mas Saiful Adnan, ini jelas kemenangan dakwah Islam. Nah, sejak itulah tidak ada lagi yang namanya clash antara Khotot dengan pelukis. Bahkan akhirnya kami saling belajar. Jadi para pelukis juga banyak yang terus mempelajari kaligrafi, tapi sebaliknya juga para Khotot itu kok jadi malah lebih aktif dari pelukis untuk berkarya dengan nuansa arts mereka gitu. Nah, ini kenangan dengan Mas Saiful Adnan gitu ya. Maka kami ini termasuk saudara seumur hidup gitu. Mungkin ila yaumil qiyamah gitu ya. Yang membedakan kami hanya 10 hari lahirnya saja gitu. Mas Saiful tanggal 5 Juli 57, saya 15 itu. Jadi satu umur dan satu perjuangan, alhamdulillah gitu. Ya. Nah, Mas Saiful, Pak Muhapril, Pak Warek II, serta juga presenter Nadia dan peserta webinar yang saya cintai. Jadi dengan demikian sejak itu maka kaligrafi itu di Indonesia maju sedemikian pesat. Nah, kepesatan kaligrafi di Indonesia itu akibat beberapa aktivitas yang terus-menerus semakin bergemuruh. Antara lain lomba. Jadi lomba kaligrafi yang dimulai tahun 81, pamerannya yang dimulai tahun 79, di mana Buya Saiful
terlibat ikut di situ. Waktu itu mungkin masih bocah gitu ya, seperti saya gitu. Tapi yang jelas waktu ada ciri khas Mas Saiful waktu itu, rambutnya tuh gondrong sama dengan saya gitu. Jadi Mas Saiful dan saya itu memelihara rambut gondrong berarti itu ya. Nah, jadi yang memajukan kaligrafi di Indonesia itu pertama pameran, kemudian terutama lagi ada lomba. Kemudian ada pasar karya, di mana karya-karya kaligrafi, wabil khusus souvenir itu memenuhi ruang-ruang toko di seluruh kawasan tanah air kita gitu. Bahkan ada beberapa perusahaan yang khusus menangani persoalan karya seni kaligrafi dan seni-seni yang lain itu. Nah, kemudian lahir pula sanggar-sanggar. Bahkan tahun 90-an itu saya sudah mencatat sampai lebih 60 sanggar yang hadir, walaupun sekarang berkurang. Tetapi lahir sekolah-sekolah kaligrafi, termasuk juga pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka yang saya dirikan, itu membuat kaligrafi itu semakin semarak. Jadi kaligrafi lebih lekas berkembang karena adanya aktivitas tadi, dan terakhir itu sekolah-sekolah kaligrafi. Karena sekarang itu kita tidak bisa tampil dengan karya yang hebat, yang bagus, berprestasi tanpa sengaja sekolah atau belajar. Nah, kalau Mas Saiful itu tentulah lebih banyak belajar sendiri, artinya ini mendapatkan langsung ilmu laduni gitu, maksudnya ilmu laduni gitu ya. Tapi sekarang mungkin tidak bisa begitu. Jadi yang ingin tampil hebat seperti Buya Saiful itu harus belajar dengan sengaja masuk sekolah kaligrafi itu untuk sekarang itu. Nah, ini aktivitas yang mendapat sambutan dari seniman yang sangat kreatif, yang semakin beragam ini justru juga semakin meningkatkan kualitas estetisnya. Jadi sekarang itu di lomba-lomba para peserta tidak hanya menguasai madhab huruf, tetapi sudah madhab guru. Jadi karya-karya itu semakin tampil hebat karena sudah bermadhab guru pula gitu. Nah, ini mendorong lahirnya gelombang satu generasi pelajar di segala usia. Bahkan di dalamnya ada peminat, pemerhati, analis, pecinta atau kolektor kaligrafi yang terus-menerus tumbuh di tanah air kita. Ini melalui kegiatan-kegiatan ini, maka akhirnya insya Allah pintu menuju Indonesia sebagai kiblat kaligrafi dunia sudah semakin kelihatan. Jadi mohon kepada petugas untuk membuka naskah saya ya. Nah, jadi akhirnya Indonesia ini dianggap sebagai kiblat kaligrafi dunia. Bahkan mungkin sekarang sudah menjadi kiblat betulan. Ini dapat dibuktikan dari prestasi-prestasi lomba internasional yang jumlahnya sekarang itu ada sekitar 17. Selalu dimenangkan diantaranya oleh para kaligrafer kita. Bahkan ada beberapa lomba seperti yang terakhir itu lomba kaligrafi di Irak, yaitu Warusil Anbiya. 48 pemenangnya itu para khotot kita. 20% dari Irak itu sebagai tuan rumah, 20% dari Iran, dan sisanya yang lain. Itu berarti anak-anak kita itu sudah sanggup menggeser para kaligrafer dunia untuk sekarang ini. Nah, ini juga tidak lepas dari semangat Buya Saiful yang menggodor kebebasan ekspresi, yang akhirnya sekarang itu ada yang mengatakan kaligrafi itu kok jadi liar gitu. Jadi liar itu. Liar sebetulnya bukan liar, tapi sebetulnya masih dalam mencari bentuk. Karena perjalanan kaligrafi itu adalah perjalanan mencari bentuk-bentuk. Nah, sebelum lebih lanjut saya berbicara, ingin menampilkan dahulu aneka bentuk-bentuk kaligrafi yang berkembang di tanah air kita. Mohon dibuka itu naskahnya ya. Ya Pak, ini lagi dalam proses Pak. Maaf ya Pak. Bisa,
Iya, Pak. Bisa ditampilkan? Ya, Mbak Nadia, bisa ditampilkan? Iya, bisa Pak. Lagi dalam proses penampilan Pak. Karena terkendala jaringan juga Pak. Mohon maaf. Bisa? Bisa Pak. Operatornya? Bisa ditampilkan? Operator? Iya Pak, ini karena terkendala jaringan Pak. Mohon maaf sebentar Pak. Oh, tidak bisa tampil? Oh, bisa Pak, cuman lagi gambarnya itu, gambar naskah saya itu. Iya. Ya, sambil jalan ya, silakan. Nah, ya betul. Nah, jadi gaya-gaya kaligrafi di Indonesia itu kita istilahkan yang pertama itu ada kaligrafi naskah, kemudian disebut kaligrafi hiasan mushaf, kaligrafi dekorasi, kaligrafi lukis kontemporer, kaligrafi batik, kaligrafi digital, kemudian tekstur, kaca, keramik, tembaga, kolase, sampai ukiran atau 3 dimensi. Nah, ini yang pertama ini kaligrafi naskah. Inilah yang pertama kali dilombakan pada lomba kaligrafi pertama di Padang dan sebelumnya di Aceh itu. Pada waktu itu hanya sulus dan naskhi saja, hitam putih, karyanya pun itu dikirimkan ke Padang. Nah, ini naskah. Kemudian selanjutnya kaligrafi hiasan mushaf. Yang kedua, hiasan mushaf. Nah, ini hiasan mushaf ini ditulis di kertas putih, harus menggambarkan halaman surat Al-Fatihah atau halaman awal Al-Baqarah. Nah, sedangkan tulisannya itu untuk penyisihan biasanya naskhi. Sedangkan untuk final biasanya selain nasi, sulus, parisi, dan diwani jali. Kalau dengan kufi susah, dengan rikah juga kurang elok gitu. Jadi hanya itu yang biasa tampil di dalam hiasan mushaf. Nah, ini lukisan hiasan mushaf ini di kita sudah semakin maju. Bahkan ada beberapa khotot dari Iran melihat karya anak-anak kita. Mereka sangat kagum sekali. Ketika mereka bertanya, ini berapa lama? Oh, itu 8 jam. Mereka bilang, wah, kok bisa? Kami menulis bisa 2 bulan gitu. Kita bisa 8 jam. Nah, itu hiasan mushaf. Jadi hiasan mushaf itu yang dinilai itu selain kaligrafinya, juga ada unsur seni rupanya. Kemudian selanjutnya dekorasi. Nah, dekorasi ini dekorasi ini digunakan sebagai alat aksesoris ruangan, seperti ruangan masjid misalnya yang sekarang itu sangat syarat dengan dekorasi, sehingga masjid kalau tidak digores dengan lukisan kaligrafi rasanya nggak sempurna gitu. Bahkan sekarang itu dekorasi masjid itu sudah menggunakan aneka teknik, tidak hanya dengan cat tapi juga dengan ACP dan lain-lain. Nah, sehingga masjid itu menjadi indah ketika ada dekorasinya. Nah, kalau di dalam lomba itu dekorasi itu selain hurufnya yang dinilai, tapi juga unsur seni rupanya sama dengan hiasan mushaf. Hanya di sini ada 7 gaya khot, sedangkan hiasan mushaf hanya 1 saja gitu. Nah, dekorasi itu biasanya pada bagian yang dominan itu sulus, kadang-kadang dengan diwani jali, kadang-kadang dengan kufi. Sedangkan untuk yang lain-lain seperti naskhi atau rikah kelihatannya kurang elok tampilannya gitu. Nah, ini setelah dekorasi itu, kemudian nanti muncul kaligrafi lukis kontemporer. Nah, ini ya. Jadi ketika di Padang itu lomba kaligrafi berhitam putih,
Kemudian setelah saya masuk ke dalam lingkaran pembuat kebijakan MTQ, maka saya mulai aktif di LPTQ dan berusaha membuat perubahan-perubahan. Antara lain yang dilombakan itu berkembang menjadi yang pertama golongan penulisan buku, sekarang istilahnya naskah, kemudian yang kedua hiasan mushaf, dan 3 dekorasi. Hanya itu, dengan waktu semula 2,5 jam berkembang menjadi 5 jam. Jadi hanya itu waktu itu. Nah, pada waktu itu dimulai di Lampung, tidak ada putra, tidak ada putri. Jadi siapa saja yang sanggup ikut silahkan gitu. Nah, sehingga umumnya putri selalu kalah oleh putra karena belum dibedakan itu. Terus nanti barulah pada MTQ selanjutnya di Riau tahun 94 mulailah ada pemisahan putra dan putri. Ini adanya putra dan putri pun hasil perjuangan sangat panjang itu. Hampir 10 tahun kita memperjuangkan kelas putri, belum juga dikabulkan. Akhirnya terkabul, alhamdulillah. Nah, ini kaligrafi kontemporer itu jadi riwayatnya tadi itu. Pertemuan dengan Buya Saiful di Planetarium Taman Ismail Marzuki. Kemudian saya pikir apa nama atau istilah yang harus dimasukkan ke lomba ini. Karena Mas Saiful waktu itu ingin supaya lomba ini merupakan lomba lukis kaligrafi lukis atau lukisan kaligrafi. Nah, kemudian setelah dicari istilah yang paling pas, akhirnya kami menemukan kaligrafi kontemporer. Ini untuk membedakan dengan karya-karya kaligrafi terdahulu yang ada pada lomba-lomba yang lain. Jadi kontemporer itu kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut al-jadid atau al-mu'asir atau al-hadis, yang merupakan kaligrafi yang tidak mengikuti rumus-rumus kaligrafi tradisional. Nah, karena itulah maka saya merasa bahwa penamaan untuk lomba ini adalah kaligrafi kontemporer. Jadi untuk membedakannya dengan gaya kaligrafi yang tradisional yang lama. Nah, ini kontemporer ini selalu disebut-sebut kaligrafi yang ngawur tanpa kaidah. Padahal tidak begitu. Jadi kaligrafi kontemporer pun berkaidah itu. Bedanya apa? Kalau kaligrafi tradisional itu kaidahnya itu huruf per huruf. Sedangkan kontemporer itu bukan huruf, tetapi al-wasf. Al-wasf itu artinya gambaran atau deskripsi. Bisa menggambarkan figur pohon, figur lautan, figur awan, dan lain-lain. Jadi gambaran. Jadi kaidahnya itu gambaran. Seperti punya Buya Saiful itu mungkin bisa dimasukkan ekspresionis. Nah, ini yang kiri punya saya, yang kanan Mas Saiful ini yang khas. Ciri khasnya sudah jelas itu. Jadi di situ ada tutis seruduk tanduk kerbau, karena beliau orang Minangkabau gitu ya. Orang Kabau, itu kelihatan sekali. Nah, kalau kita perhatikan karya punya Mas Saiful ini, ada ciri khas huruf-hurufnya. Tetapi huruf-huruf itu mungkin bergerak dari waktu ke waktu. Misalnya ukurannya. Huruf fa itu yang di sini seperti itu, mungkin di atasnya bisa berbeda. Itulah makanya berbeda dengan kaligrafi tradisional. Hurufnya harus jelas, Pak, harus seperti itu, ukurannya sebegitu. Nah, kalau Mas Saiful punya kebebasan ekspresi lebih penuh itu. Maka di sini karya punya Mas Saiful itu mungkin tidak huruf-huruf tapi gambaran. Ini menggambarkan gaya khas Saifuli. Begitu kira-kira. Ini menggambarkan gaya khas punya Said Akroh. Jadi gambaran, jadi bukan huruf per huruf. Nah, jadi ini tulisan kaligrafi kontemporer. Nah, kemudian selanjutnya kaligrafi batik. Ada kaligrafi batik yang sudah dilombakan di Indonesia itu sudah 2 kali. Bersama Kementerian Agama di Taman Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di gedung Baitul Quran. Itu kaligrafi batik. Selanjutnya batik, silakan batik. Nah, ini batik, ini lukisan batik ini, kaligrafi batik itu diolah dengan teknik batik. Jadi bukan gaya batik, tapi teknik batik yang menggunakan peralatan canting, gawangan
wajan, kompor, timbangan, diklik, taplak, malam, atau lilin, kain, dan lain-lain. Nah, lomba pertama batik, kaligrafi batik, dimenangkan oleh Buya Saiful Adnan. Jadi Mas Saiful itu sebenarnya pelukis batik juga gitu ya. Jadi karya-karya beliau itu bisa jadi objek lukisan batik. Jadi pemenang lomba pertama itu Mas Saiful Adnan, sedangkan lomba angkatan kedua itu Bobby El Syawal, itu yang karyanya ada di sebelah kiri, Inna Hadzal Quran itu tadi. Nah, jadi itu kaligrafi batik ya. Nah, ketika kami berangkat ke Pakistan dengan seorang ahli batik dari Jogja, kemudian kami mengajarkan batik kepada para mahasiswa dan mahasiswi di sana, di Lahore. Mereka sangat senang sekali. Dan suatu saat nanti di Indonesia itu ada kereta batik, jadi kereta dikasih batik. Tetapi di Pakistan justru mobil-mobil itu sudah penuh dengan pola-pola batik. Nah, batiknya tentu berbeda, khususnya yang berisi dengan huruf-huruf kaligrafi Parisi biasanya. Nah, kemudian setelah batik ini kita lihat ada kaligrafi digital. Nah, kaligrafi digital itu dihasilkan dari proses digital menggunakan berbagai software grafis komputer. Kaligrafi digital selanjutnya. Nah, kenapa kaligrafi digital perlu masuk? Ini juga hasil perjuangan selama 3 tahun. Ketika itu kami ketemu dengan Prof. Nasaruddin yang sedang memimpin acara untuk menentukan para dewan hakim. Nah, waktu itulah kami katakan kaligrafi digital sangat perlu sekali. Karena sekarang itu kalau kita tidak ikut serta, kita akan ketinggalan. Dan sudah banyak karya-karya yang diolah tidak langsung dengan tangan, tetapi dengan mesin. Jadi mesin ini bukan ancaman, tetapi justru membantu, mempermudah dibuatnya karya kaligrafi. Itu mesin digital. Nah, dulu ketika mesin digital ini mulai menulis judul-judul koran Arab di negeri Arab, di mana sebelumnya koran itu judul-judulnya ditulis dengan tangan langsung, tapi akhirnya dengan mesin ketik. Maka seorang khatat dari Mesir, yaitu Al-Bursaid, jadi Al-Bursaid itu Mustafa Khudir Al-Bursaid mengatakan, "Idza kanat kaligrafi al-khat dakhala ilahil komputer mata." Kalau kaligrafi sudah masuk ke mesin komputer, matilah dia pada waktu itu. Itu ancaman, kata beliau itu. Jadi dengan mesin itu maka kreativitas tangan itu akan tergusur. Memang di awalnya ada begitu, tetapi ternyata tidak. Jadi mesin itu justru menolong kita. Sama dengan AI itu juga menolong, mempermudah untuk menulis, mencari bahan-bahan, mencari data, dan lain-lain. Nah, sekarang tuh alhamdulillah kaligrafi digital itu sudah kita bagi. Ada digital klasik dan ada digital kontemporer. Yang kontemporer ini khusus di MTQ Korprint. Nah, kemudian selanjutnya ada kaligrafi yang dibuat dari media yang lain seperti kaca, keramik, tembaga, kolase. Nah, ini kaligrafi ini diolah dalam aneka medium, cat, kaca, keramik, tembaga, dengan menggunakan unsur tekstur, kolase, dan lain-lain itu. Selanjutnya kaligrafi tekstur kaca. Silakan. Nah, ini dua karya ini karya saya. Jadi karya basmalah yang sudah lama dengan kaca di sebelah kanan itu. Yang sebelah kiri tekstur. Kemudian pada halaman lebih lanjut itu tembaga. Nah, ini tembaga. Kalau yang sebelah kanan itu goresan saya itu di piring. Itu berarti guci atau semacam keramik gitu, keramik. Nah, selanjutnya kaligrafi ukiran atau 3 dimensi. Nah, ukiran ini itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu tulisan saya yang diukir oleh kawan saya dari Jepara.
Nah, ini kaligrafi ukiran ini biasanya menggunakan atau dipahat pada beberapa jenis kayu tertentu, terutama kayu jati. Jadi kayu jati itu memang paling enak untuk dijadikan objek sasaran kaligrafi ini. Nah, dari keseluruhan karya ini, maka kita akan melihat bagaimana teknik mengolahnya, mengolah karya-karya yang klasik dengan karya-karya yang kontemporer. Nah, silakan lebih lanjut. Nah, kalau aksaranya murni atau klasik tradisional seperti naskah, hiasan mushaf, dekorasi atau digital klasik, itu maka kita itu harus mendisiplinkan diri atau memantapkan huruf per hurufnya. Nah, sehingga karya-karya itu menjadi sempurna, bentuknya, ukurannya, tipis tebalnya, tegak miringnya, tinggi rendahnya, lengkungannya, lekukannya, dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa kaedah untuk khat murni ini adalah huruf per huruf. Berbeda dengan kaedah untuk kontemporer. Nah, ini Ali bin Abi Thalib yang dianggap bapak kaligrafi itu justru sudah menyebutkan, ya Abdullah, wasi' ma bainas sutur, wajma bainal huruf, war al munasabata fi suwariha wa atikullah harfin haqqaha. Nah, di sini ada jarak spasi yang harus diatur, kemudian juga menyusunnya, kemudian proporsi bentuk-bentuknya sampai kepada pola-pola atau bentuk ukuran huruf dan lain-lain. Itu untuk kaligrafi murni. Nah, sedangkan untuk kaligrafi kontemporer, bagaimana tadi sudah kita sebutkan, bahwa kaedahnya itu bukan huruf per huruf, tetapi al-wasfu atau deskripsi atau gambaran, sehingga suatu karya itu dapat menggambarkan sesuatu seperti menggambarkan pohon. Jadi alif itu alif pohon, kemudian menggambarkan sawah yang indah gitu. Nah, sehingga bentuknya itu bukan huruf per huruf tetapi gambaran keseluruhannya, dan di sini ada kebebasan ekspresi yang penuh. Nah, sebagai kesimpulan dapat kita katakan bahwa kaligrafi itu ternyata bukan keterampilan biasa, tetapi yang pertama, al-khattu ilmun, kaligrafi itu ilmu, karena ada teorinya, tata caranya, aturan-aturannya, pengembangannya, bahkan termasuk ukuran huruf ya. Ukuran huruf yang menggunakan titik itu disebut mizanul huruf. Mizanul huruf itu artinya timbangan huruf, sehingga angka atau jumlah hitungan huruf itu menjadi dasar hukum untuk suatu karya kaligrafi. Nah, kemudian yang kedua, kaligrafi itu seni karena dia menjadi aksesoris. Jadi seni itu artinya keindahan. Berarti kaligrafi itu menjadi aksesoris untuk segala ruangan, segala media itu. Kaligrafi itu berfungsi sebagai pemanis. Maka dengan kaligrafi, ruangan menjadi manis, menjadi indah. Nah, kemudian yang ketiga, kaligrafi itu adalah filsafat. Filsafat karena setiap goresan itu mengandung alasan atau pemikiran. Kalau karya bebas punya Buya Saiful itu memperlihatkan serudukan tanduk pinang yang dengan bebasnya menyeruduk wilayah huruf di bawahnya. Itu di situ salah satu dari bentuk kebebasan ekspresi untuk kaligrafi kontemporer. Maka di sini kaligrafi itu filsafat, pemikiran. Dulu dikatakan bahwa khat kufi itu sangat kaku. Khat kufi hadir pada saat awal masyarakat Arab yang bersifat kaku. Jadi mereka sangat kaku sekali sehingga terpantul kepada huruf-huruf yang kaku. Tapi ketika dunia Islam sudah makmur, kemudian di situ ada kebudayaan yang tercipta menjadi masyarakat yang halus, lahirlah tulisan-tulisan yang plastik, yang halus menunjukkan situasinya.
Atau contoh lain misalnya huruf H awal untuk naskhi kita sudah tahu. Tetapi kalau ditulis tulisan laha atau biha, H-nya H awal, itu bentuk H-nya itu menjadi penyok. Kenapa penyok? Karena tertimpa oleh huruf di atasnya. Itu seluruhnya itu falsafah. Maka kaligrafi sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai filsafat menunjukkan kesempurnaannya kaligrafi ini. Nah demikian sekedar pengantar yang mungkin tidak terlalu cepat, tetapi mudah-mudahan menjadi bahan untuk mendiskusikan masalah kaligrafi ini sehingga pemahaman kita tentang kaligrafi semakin luas insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.